Pemirsa, selamat mengikuti Warta Berita PTS tanggal 31 Juli. Departemen Kesehatan Kota Taipei menerima laporan dari perusahaan Green and Safe terkait kandungan benzopiren pada produk minyak kamelia yang telah dijual perusahaan sejak 1 Juli. Otoritas memerintahkan penarikan produk secara menyeluruh. Pelaku usaha pun mengeluarkan pernyataan maaf dan berkomitmen untuk patuh selama proses investigasi. Usai menerima laporan, petugas mendatangi perusahaan Green Safe Biotech dan pemasoknya. Berdasarkan hasil uji mandiri, minyak kamelia merek Jinhua Xiaoguo yang dijual sejak 1 Juli terdeteksi mengandung benzopiren berlebihan. Departemen Kesehatan menemukan 924 botol produk bermasalah dan semua produk tersebut ditarik dari pasaran. 经查，13家门市均已完成全数下架，另2家自营品牌餐厅均未曾进货或使用该款苦茶油。 Pemasok merilis pernyataan maaf dan menjelaskan bahwa minyak kamelia tersebut diahlidayakan ke pabrik minyak Yanchun di Meisan Jiayi. Mereka akan sepenuhnya bekerja sama dalam penyelidikan selanjutnya. Pada tanggal 30, Biro Kesehatan Kabupaten Yinlin diberitahu bahwa produk minyak kamelia merek Jinhua Xiaoguo diserahkan kepada perusahaan Yes Food di Yinlin untuk dikemas. Setelah diperiksa, ternyata perusahaan Yes Food hanya bertugas mengisi dan mengemas produk tersebut saja. 好像也不是我们这边的油，对不对？嘿，不是啊。我想讲。 FDA telah memulai penyelidikan lintas kabupaten dan kota. MOHW juga akan memasukkan produk minyak kamelia ke dalam proyek khusus untuk memperketat ketentuan inspeksi dan uji sampel. Menipisnya pasokan telur selama musim panas memicu lonjakan harga sekitar 20%. Krisis pasokan telur ini diakibatkan oleh cuaca panas dan masa transisi industri yang melibatkan eliminasi ayam uzur dan pergantian bulu pada ayam petelur. Produksi diperkirakan akan kembali stabil mulai bulan September mendatang. Pelanggan di depan rak memilih telur di tengah menipisnya pasokan selama musim panas. Akibat penurunan produksi, harga telur naik sekitar 20%. Harga grosir minggu ini untuk telur standar mencapai $46 Taiwan per jin, sementara harga di area produksi sebesar $36,5 Taiwan. Pihak asosiasi menyampaikan faktor seperti kondisi cuaca dan proses pergantian bulu telah menyebabkan penurunan nafsu makan pada ayam, sehingga produksi telur cangkang coklat maupun putih anjlok sekitar 30% sejak Juni lalu. Namun kapasitas produksi telur diperkirakan akan kembali stabil setelah bulan September. Upacara peluncuran kereta N700 ST digelar di Prefektur Yamaguchi, Jepang kemarin. Kereta generasi terbaru yang dibeli oleh perusahaan THSR dari Jepang ini akan mulai beroperasi tanggal 1 Juli tahun depan. Setelah seluruh armada tiba di Taiwan tahun 2028, kapasitas angkut THSR diperkirakan akan meningkat di atas 25%. Di belakang layar tersingkap kereta cepat THSR generasi terbaru, menampilkan gambar perjalanan dari Jepang menuju Taiwan, melambangkan armada baru ini akan segera hadir di Taiwan. 预计在明年7月1号正式上线，而这12组新车陆续上线后，提升尖峰的运能达到25%以上。 Kereta ini tiba di Taiwan paling cepat pada Agustus. Perusahaan THSR juga akan melakukan penyesuaian jadwal pada akhir tahun. Setelah semua 12 unit kereta baru beroperasi pada 2028, total armada THSR akan bertambah menjadi 46 unit. Upacara peluncuran yang digelar di Prefektur Yamaguchi, Jepang ini dihadiri oleh lebih dari 200 tamu dari Taiwan dan Jepang, mencakup istri dari mendiang mantan Perdana Menteri Jepang. 池さんは台湾の家族ですと言っていただいています。今日は、日本側ではなく、私は台湾側の、一員として参加をさせていただいたと。THSR merupakan satu-satunya contoh sukses pembelian kereta Shinkansen yang diekspor Jepang, melambangkan bahwa jalinan persahabatan antara Taiwan-Jepang semakin erat. Menyusul insiden nahas yang menewaskan 7 korban bulan Maret lalu, pemerintah Indonesia mengumumkan rencana untuk menutup tempat pembuangan akhir atau TPA terbesar setempat guna mengatasi kondisi lingkungan kumuh dan mengurangi emisi gas metana. Hal ini pun memicu kekhawatiran para pemulung yang bergantung pada TPA untuk mencari nafkah sehari-hari.
Sambil memikul keranjang besar, pemulung memilah sampah di kaki gunung sampah. TPA terbesar di seluruh Indonesia, seluas 110 hektar ini terletak di pinggiran Jakarta. Di sana, lebih dari 4.000 orang mengumpulkan barang daur ulang seperti mainan bekas, kardus, botol, dan mendapatkan penghasilan sekitar $350 Taiwan per hari. Namun, guna mengurangi emisi metana dan membenahi lingkungan kumuh, pemerintah Indonesia akan menutup TPA ini per Agustus, membuat banyak pemulung khawatir kehilangan sumber penghasilan. Kalau kita bulan Agustus tanggal 1, kita kan buat keluarga, buat makan, kita kan dari sini aja makannya, kalau kirimin dari sini. Beroperasi pada 1989, TPA bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam membangun fasilitas pengolahan metana di sekitar lokasi. Namun setelah kontrak berakhir, sebagian besar sarana pengolahan metana rusak dan tidak beroperasi lagi. Nah, dari 2016 ke sini saya kurang begitu lihat yang seolah-olah menjadi perbaikan apa yang dilepas gitu. Sehingga yang tadinya tidak open dumping kok jadi open dumping full. Pemerintah mengalokasikan dana 200 miliar rupiah untuk menutupi tumpukan sampah dengan terpal kedap air. Namun pakar menilai guna mencegah penumpukan sampah, hal mendasar yang harus dilakukan pemerintah adalah meninjau ulang kebijakan secara menyeluruh, mulai dari pemilahan sampah di rumah tangga hingga daur ulang sumber daya secara sistematis. Kemarin ratusan imigran gelap menerobos Ceuta selaku kota otonom Spanyol di pesisir Afrika Utara dengan cara berenang atau memanjat pagar perbatasan. Masuknya imigran secara tiba-tiba ke wilayah yang hanya memiliki populasi sebanyak 85.000 jiwa ini memicu krisis kemanusiaan dan sosial, mendorong pihak berwenang untuk segera mengerahkan petugas kepolisian dan militer tambahan. Para imigran berlari sekuat tenaga di atas pantai. Tanggal 30, Ceuta selaku kota otonom Spanyol di pesisir Afrika Utara dilanda lonjakan imigran dari Maroko yang tiba lewat jalur laut, sehingga membuat aparat keamanan setempat kewalahan. Dengan populasi hanya 85.000 jiwa, Ceuta merupakan satu-satunya perbatasan darat Uni Eropa di Afrika. Mengingat Maroko tidak mengakui kedaulatan Spanyol atas Ceuta, muncul kekhawatiran akan terulangnya kembali krisis imigran tahun 2001. Spanyol segera mengerahkan pasukan militer dan kepolisian tambahan, sementara Perdana Menteri Italia mengeluarkan pernyataan yang mengecam aksi imigran gelap di luar kendali tersebut. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Terima kasih.